Ya. Yes, dan ini dia sebentar lagi kita bakal melihat round pertama dengan format FPP Irengel. Ada prediksi Bang kira-kira tim mana? Belum bisa Bas, karena ini bisa, masih ya? pertandingan pertama. Dan boleh kita hitung sama-sama 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. PUBG Mobile Campus Championship. Match pertama, kita mulai. Woo! Yes, dan inilah dia arah pesawat yang membujur dari sebelah kanan atas menuju ke arah kiri bawah. Ini agak sedikit pelit Bang ya? Ya, agak sedikit ke bawah, kita lihat ke arah military base. Tentunya di sini akan terjadi sedikit penyebarannya itu nggak terlalu nyebar banget, Pas. Ya, cuma seperempat map yang diambil dan kalau misalkan gua dalam pesawat ini, mungkin gua bakal turun ke arah Stauber atau mungkin ke arah Yasnaya. Rozok juga bisa jadi pilihan yang bagus. Kalau mau agak barbar, bisa langsung ke arah military base atau bahkan ke arah Novo karena ini adalah tempat-tempat ataupun spot-spot yang sangat bagus untuk melakukan looting. Ya, kalau saya pribadi saya akan turun di laut, Pas. Ya, Biar nggak tusun. biar gak tusun. Loh, itu strategi saya. Tapi nggak dapet senjata Pak. Ya, lu nggak tahu sekarang di laut bisa ada dapat airdrop. Oh bisa? Updatean nggak tahu sih. Gila. Lu main PUBG Mobile yang mana Nggak. itu? Ini bisa mungkin kalau gue pribadi mungkin akan turun di Verifier karena kalau misalnya turun di tempat-tempat yang ya agak tengah gitu memang agak riskan ya. Tapi kita lihat di sini beberapa tim sudah mulai keluar dari pesawat. Betul. Nggak beberapa sih, kayaknya udah semuanya Bang ya. Ini tipis Dan tuh. kayaknya cukup ramai di arah military base. Mungkin begitu melihat arah parasutnya bakal ada yang melipir sedikit ke arah Verifier mungkin atau ke arah Primordial. Karena kalau udah di atasan udah bisa ngelihat ya, apalagi parasut udah bisa kebuka. Wih, ada satu squad di kiri. Iya gitu kan. Wih kanan. Itu langsung gue belokin ke laut Kalau semua. orang Jawa biasanya pindah cok. Asli. Jono kene. Yang kan hai. Oke, kita lihat di sini tim semuanya 16-nya sudah turun di map Irengel dengan mode FPP kali ini. Kita tahu FPP nggak bisa bermain ngintip-ngintip. Jadi berhati-hatilah. Dan ini sepertinya bermain aman dengan langsung mengamankan satu vehicle terus mereka berpindah tempat ke arah lain atau mungkin karena mereka sudah melihat beberapa pergerakan dari tim musuh juga. Ya, kita lihat di sini tim 1 ya Pas ya. Sudah mulai mencari-cari ini biar mereka bisa mendapatkan lootingan yang luar biasa. Ya karena emang bener-bener dibutuhkan di early itu biasanya. Biasanya kalau main PUBG itu apa ya? 18 menit pertama palanya hilang ya. Nggak apa-apa. Ini skin baru. Skin baru. Palanya dicakar zombie kayaknya. Ini orang sibuk ngelooting dia malah di atas motor ya panas-panasan ya. Nggak apa-apa, itu dia yang ngamanin suasana gitu kan. Wih, gue tungguin di depan ya. Jangan lupa ntar kalau udah sampai telepon. Lumayan. Tipis Kita lah ya. lihat Binus di sini di sebuah tempat. Ya, betul. Pokoknya Kita sebuah jangan tempat menyebutkan nama tempat. Ya, intinya di sebuah tempat yang sudah mulai mencari-cari apakah mereka mendapatkan lootingan yang bagus. Ya, lumayan lah ya. Mereka sudah mendapatkan M4 di sini tapi extendednya dan lain-lainnya attachmentnya masih belum terlalu oke. Betul, dan kalau dilihat juga seenggaknya extended dengan 40 kalau ketemu sekali branded ya bisa bikin knock ataupun ngedapatkan 1 poin lah. Ya, makanya di sini benar-benar apalagi kita tahu point kill di sini walaupun 1 karena jarak chicken dinner cuma 30 jadi kill-killan itu tuh sangat berasa nanti untuk menentukan pemenang yang membawa pulang piala dari PMCC. Betul banget karena lu mau tahu fun fact lagi nggak? Apa tuh? Berat piala 15 kilo tuh. Serius 15 Serius, kilo? 15 kilo. Wow. Makanya ntar kalau ngangkat yang ngangkat seorang doang patah-patah tuh tangannya. Ntar misalnya yang dari luar kota ya. Ya betul banget, tapi kita dapat fire kali ini di arah apartemen arah school. Ada 2 tim yang sedang bertarung, yang satu berada di dalam apartemen, yang satu harus masuk. Oh ini dua-duanya udah di arah apartemen. Ya karena mereka udah saling tahu nih, karena udah ada yang open fire ya Pak saya. Betul, udah ada open fire juga. Kira-kira siapa yang bakal terfinish Yes. duluan? Ini perang antar apartemen, Betul. warganya nih mungkin belum bayar listrik satunya. Belum bayar listrik, Mungkin juga. yang satu apartemennya mau digusur gitu kan. Nah, mungkin ini perang, ini karena udah terjadi open fire, kita mau lihat siapa. Siapa? Itu- Dia lihat tersungkur kaku, kita lihat di situ teman-teman. Itu kayaknya emang dari musuhnya udah ngedapetin scope yang agak jauh juga. Jadi dia Gokil. kepiknya gampang banget. Itu tipis loh, itu langsung kepala loh, pas langsung sakit perut loh. Betul, dan ini udah mulai miring-miring lagi dari Binus, sudah mulai melakukan press ke arah apartemen. Satu orang set up menuju ke arah belakang dari apartemen Bang. Oh flaring, open fire bener-bener dilakuin. 2 orang terkenok, 1 untuk masing-masing tim rupanya. Di sini udah saling tahu, di sini Betul. ada tim Binus ya. Tapi ini masih besar banget chance-nya untuk di apa ya? Bisa dibilang untuk di revive masih cukup besar. masih banget. bisa lah, karena beda apartemen ya, masih bisa dibantu. Tapi sangat disayangkan kalau misalkan dari 2 kontes ini, dari 1 kontes ini ada 1 tim yang langsung dipulangkan ke arah lobby. Kalau gue mendingan numbalin 1 orang dan regroup position supaya bisa dapetin posisi finish yang bagus. Ya, kalau kita lihat di sini memang pertarungan di apartemen ini antara Universitas
Samratulangi dan Bina Nusantara. Karena mereka udah saling kenok ya Pas ya. Betul, Mereka udah udah saling saling tahu. Jadi ini gue deg-degan sini siapa yang akan ke lobby duluan. Karena ke lobby di tim 16 adalah 0 teman-teman. Dapat poin. Sedih. Ini tusunnya bener-bener tusun. Oh, Yes. setup granat sudah mulai dilakukan kali ini. Satu kali jangan lama-lama. spray lagi. Nggak dapat kayaknya. Paling cuma ngasih informasi doang. Dan ada open fire dari arah rooftop mungkin atau dari arah jendela yang lain. Sementara kalau dilihat di sini dari seorang Cruci yang masih memantai ke arah apartemen. Semua lantai dicek, jendelanya 1, 2, dan 3. Kayak nyanyi gue ya. Pelan-pelan tapi pasti kita lihat setup teman-teman. smoke. Setup smoke, double, triple setup smoke. Ternyata flaring dilakukan, terkena damage dari granat di sana. 2 orang sudah terkenok dari tim nomor 4 dari Pinus. Yap. Hanya menyisakan 2 orang saja dan langsung di revive. Masih bisa di revive ternyata. Masih bisa di revive ya. Walaupun dia through the smoke tadi kayaknya masih kelihatan. Betul. Untuk smoke-nya masih kelihatan. Satu orang udah di revive, tinggal 1 orang lagi yang belum ter-revive. Oh, Cruci juga udah mulai di revive kali ini. Setup position yang cukup bagus dari tim Binus. Ini bergeraknya harus perlahan-lahan banget. Dan ada regroup yang dilakukan sama Binus. Mereka bener-bener tahu positioning, mereka bener-bener tahu keputusan yang bijak. Yes. Antara mereka pengen kontes atau mereka harus regroup dulu. Karena terlalu dini kalau misalkan mereka gugur. Dan kita lihat di sini tim 8, tim dari Universitas Negeri Semarang ya. Sudah tipis-tipis nih kita lihat senjatanya apa. Karena mode FVP kita nggak tahu ya. Yap. Senjatanya diumpetin. M16. Oke, yang ini ketahuan M16, nih. ada extendednya juga, ada 40 peluru tapi belum ada scope. Ini kekuatan menembak dengan mata Najwa ya. Nggak pakai scope pokoknya. Single shooting ini lumayan karena kita tahu M16 ini walaupun singlenya tapi itu tuh enteng recoilnya. Kalau kata pro player yang gue tanya sih beberapa. Betul, tapi agak sedikit bad kalau misalkan diajak untuk close combat karena dia tipikalnya bukan auto burst. Burst itu cuma 3 peluru doang kalau nggak salah. 3 peluru sekali tekan, jadi kayak buat jarak dekat ngelawan UMP gue rasa masih menang UMP sih. Ini kita lihat di circle awal semuanya masih bermain safe ya. Biasanya memang kayak gitu Pasta. Mereka masih mencari strategi dan juga melihat seperti apa permainan lawan. Belum terjadi barbar-barbarian. Harus, jangan terlalu barbar di awal. Karena ingat, kalau kita ngelihat dari placement poinnya, posisi ke-16 Tusun gak dapat poin sama sekali. Kalau misalkan udah ngedapetin 2 pick off dengan begitu bagus, misalkan dia gugur di 16 ya seenggaknya dia ngedapetin 2 poin gitu. Tapi kalau nggak ngedapetin apa-apa ya for nothing. Iya. Ini kita ngeliatin ada naik mobil ya dari tadi ya. Oh ini ngejemput. Temennya ngelut, yang satu nyari mobil. Tapi padahal temennya udah dapat bagi duluan. But it's okay, no problemo. Kita bakal intip circle-nya berada di arah sebelah kanan. Kalau kita lihat circle ada di sebelah kanan, masuk ke arah Milta Power, Milta masuk juga. Jadi gua rasa Rozok ke kanan ya betul. Ya Rozok ke kanan, tapi seenggaknya di sini Rozok masih masuk sekitar setengah dari kotanya lah. Yoi. Dan kita lihat di tim 1 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Wih, senjatanya DP ya. DP itu salah satu senjata yang enak, dia nggak ada extendednya tapi pelurunya 47. Oke, walaupun tipis-tipis recoilnya lumayan lah untuk jarak dekat ya. Dan kita lihat di sini, tim 1 sudah kehilangan Satu player. orang pemainnya. Tapi sebenarnya belum ada orang yang dipulangkan ataupun tim yang dipulangkan ke arah lobby untuk tim. Tapi kalau kita lihat dari jumlah player yang bermain sudah berkurang menjadi 62 orang yang masih hidup. Betul, jadi memang ya kita seperti apa yang tadi kita bilang tadi Pas, semuanya masih menahan. Tapi gue yakin di circle 4, 5 dan terakhir itu kita akan melihat terjadi baku tembak dari kiri dan kanan. Betul, terutama di circle kelima di mana sudah mulai sangat-sangat tipis kali ini. Kita sedang melihat kedua tim yang tidak terlalu jauh mungkin. Tapi kayaknya jauh deh ini. Tim 1 sama tim nomor 14 Ya. cukup jauh. Cukup jauh, tapi mereka udah punya utility yang cukup bagus. Untuk diajak ke arah close combat ataupun mereka pengen nge-press ke arah satu lane. Itu benar-benar bagus banget. Oh ini udah jaga-jaga ya. Yep. Wih M4, memang favorit kita semua M4 ini. Apalagi M4, udah full. scope 3 itu udah kayak apa ya, idaman banget lah. Idaman Lu banget. lebih doyan pakai scope 3 pas scope 4 Pas? Gue lebih demen pakai scope 3. Kebanyakan scope 3 ya. Scope 3. Kita lihat di sini Pasta. Dari UNES yang masih mencari posisi terbaik mereka. Flaring dilakukan kali ini close combat. Berhasil mendapatkan 1 orang pemain dari ULM. Tapi belum bisa membuat 1 tim dipulangkan ke arah lobby. Hanya mempick off 1 orang saja. Ini kayaknya dia cuma lewat, kenok 1, turun dari mobil langsung ditinggal. Tim dari nomor 6 yaitu dari Lambung Mangkurat ya. Iya betul. Universitas Lambung Mangkurat. 61 orang masih hidup. Kali ini flaring Kita dilakukan lihat, dari oke, dua mobil salah yang bergerak. masuk. Tim 8 mulai menembaki sebuah vehicle yang lewat tapi masih bisa lolos begitu saja. Ini sebenarnya agak sedikit riskan karena apa ya, defense mereka tuh terlalu open field.
Tapi mereka berani untuk open fire ketika ada vehicle yang lewat. Tadi walaupun di spray down kayaknya tipis. Itu masih pakai skin yang sama, palanya hilang. Berarti nggak bakal kena headshot. Nggak bakal kena headshot. Merah-merah lah paling. Ya merah-merah dikit lah ya, tipis-tipis. Masih kita lihat di sini. Di circle pertama masih semuanya membawa mobil menuju kota-kota yang ada di Erangel, belum mau open fire. Sebenarnya yang paling enak yang udah ngedapetin bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang yang udah ngedapetin posisi terbaik lah di tengah-tengah circle kayak 2 circle berikutnya lu gak usah gerak. Lu tinggal nungguin di situ aja. Kalau. Ini kayak Kalau kita circle-nya di situ. lagi tamasya ya pas yang ngeliatnya mobil jalan. Mau kemana nih orang ini? Ke Iya laut nih. kayaknya. Kayak mau hangout. Mau ke ini kayaknya, mau ke Taman Anggrek nonton turni. Iya. Masih mencari apakah mungkin kita boleh pindah kamera? Ini Ini- cuma jalan doang soalnya. Tapi heran gua, Gohan biasanya terbang, tapi kali ini naik mobil. Oh iya gue. Dari UPN-JT ya. Dari UPN-JT kali ini masih berkendara. Tapi sebenarnya kalau kita misalkan lihat dengan circle kayak tadi Bang, lu bakal nahan di mana sebenarnya? Bakal nahan di Milta kah atau lu bakal nahan di daerah-daerah terpencil? Kalau gue pribadi ya lo nanyanya gue kan? Iya, gua nanya Terpencil lu, gua. gua nanya lu. Gue bukan pro player. Kenapa? Demi pro konten. tusun gue. Demi konten. Iya. Iya. Wah, Gila, lihat. lihat Mobilnya nih. sampai Ini masuk dalam strategi rumah. bagus teman-teman ya. Ini bisa jadi pelajaran. Semua mobil dimasukin biar nggak ketahuan. Gudang-gudang dah lu masukin. Iya. Pokoknya maaf gimana? Gudang masuk mobil? Bisa, Nggak bisa, Pak. Nggak Pokoknya bisa gudang itu masuk. strategi bagus, gue setuju. Wih, ini gue yakin juara. Skinnya sama kayak gue. Bodoh. Skin gratisan, Pak. Masih ya, ini kita ngeliatin dia di mobil ngapain? Oh ngisi bensin, ngisi Yoi. bensin. Ini gua sukanya di sini, ya. Yang penting itu persiapan. Mana tahu nanti circle terakhirnya jauh, Karena langsung pakai mobil. gue ngelihat kayak sepanjang perjalanan PMCC qualifier tuh apa ya? Mereka semua udah melakukan strategi yang seperti yang sering kita lihat di prosinnya. Kayak ngebawa 4 mobil, terus mereka open field, ledakin mobilnya supaya mereka bisa nahan spot di arah open fieldnya. Jadi kayak strategi yang mereka lakukan itu udah mengikuti gaya-gaya prosin yang udah biasa kita lihat. Betul sekali. Dan kita lihat di salah satu tim dari tim 16 dari UPN Veteran Jawa Timur Gohan sudah ya? menguasai salah satu tempat di Erangel. Ya, dan tadi enggak, kayaknya cuma ngetes senjata. Takutnya pas ketemu musuh senjatanya macet kan? Atau mungkin panik kepencet Pak, itu dimarahin Bisa tuh jadi, pasti. bisa jadi. Jempol lu yang bener kayak gitu. Panik Gue ya. penasaran sih, sebenarnya yang main di sini ada yang pakai alat-alat bantu ya. Misalkan kayak bedak. Kalau alat bantu yang kita bilang R1 kan nggak boleh. Karena emang di sini harus menggunakan gadget dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh panitia juga. Kalau bedak masih boleh di sini, biar menambah keset katanya. Ya, Tapi biar jangan nggak licin ya. jangan ditumpahin semua ya. Nggak bisa ngelihat Pak Keset itu. nggak rusak iya nanti. Tapi lu bisa lihat ini perjuangan dari Unhas yang masih bertarung dari zona-zona yang tidak nyaman. Dia nahan loh, dia bener-bener nahan di arah blue zone. Mohon maaf ini 1000 meter nih. Ah kan 1400 Pak, 1,4 kilo. masih keburu nggak ya? Masih lah. Masih lah ya. Oh masih, dia masih. masih ada boostingan juga aman. Medkit juga ada 3 ya. Yap. Ini dia lagi main time zone apa ya? Sendiri diem gitu. Tapi Kagak jalan tenang, tuh tapi kita lihat. Tapi biasanya masukin koin kayaknya. Strategi-strategi kayak gini yang digunain dengan begitu bagus gitu. Kita nggak bisa ngeremehin ada tim-tim yang bermain di luar zona terus tiba-tiba masuk ke zona terakhir. Mereka dengan utility yang masih tersisa dengan cukup banyak. Yang penting placement pointnya mereka nggak dapetin. Betul. Setuju. Gila loh, dia tadi nyelip-nyelip di pohon-pohon gitu kan. Pembalap nih orang ini. Pembalap nih kan, Wih, udah ini- mulai nahan lagi. Ini orang iseng nggak ada kerjaan, dikelilingin aja nih rumah nih. Oh enggak, dia ngetes, ada orang Step. di dalam rumahnya. Kalau misalkan ada open fire seperti yang terjadi sekarang, kali ini satu mobil sudah mulai terlihat Ih. menembaki Udinus yang lewat begitu saja. Satu orang kenok di sisi lain, bukan yang barusan tapi di sisi lain satu orang ada yang kenok. Namun 16 tim masih tersisa. Mobil pokoknya lewat itu dihajar aja, di spray down Oh, sampai hantem. meledak. Hantem pokoknya. Ini masuk di pace kedua atau circle yang kedua. Satu orang sudah kenok kali ini UTM. Harus merelakan satu pemain yang terkenok dan di finish begitu saja. Tidak ada backup sama sekali. Gak ada backup sama sekali. Nah, oke langsung. Gak apa-apa, dia bakal turun setup position lagi. Mencari posisi musuh adanya di arah mana kali ini. Nembak, Nembak mobilnya. Bandung, dia bakal maju. Agak sedikit bingung, sepertinya ada 2 orang di dalam rumah kali ini setup position dilakukan. Siapa yang bakal mendapatkan posisi terbaik? Di mana dari Keseu sudah mulai mendapatkan spot defense yang maju tanpa permisi. Dan berhasil mendapatkan satu finish UTM. Harus dipulangkan ke arah lobby dengan begitu cepat. Universitas Trunojoyo Madura, mau nggak mau harus kembali ke lobby.
Ya, lebih betul banget. dulu. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari recent date-nya, dari Universitas Gunadarma juga agak sedikit kewalahan karena dua pemain mereka ada yang terkenok tadi. Yap, dan kita lihat di sini, oh masuk tadi satu tapping pas kita dua tapping, tiga tapping, nggak ada malah kenok di sini. Ada yang terkenok, Kelihatan tadi, kelihatan tim Yap. dari UMM nih. agak sedikit berbahaya. Dia harus melakukan setup dulu sebelum bisa merevive. Karena apa ya, bisa dibilang smoke bener-bener dibutuhkan apalagi kita ngeliat di competitive scene seperti ini. Oke, kita lihat sesaat lagi pas akan terjadi hujan tembak di sini. Udah mulai terlihat, kita lihat perang antara tim 12 dan juga tim 2 dikepung dari dua arah agak sedikit berbahaya tentunya untuk Universitas Gunadarma di mana Domo sudah melakukan flanking kali ini. Melihat posisi satu orang dan tembak langsung malah Domo yang nyerosot ke arah bawah. Tersisa Oh my satu. god, last man standing membaca mantra kali ini. Mulai panik, ini mau nge-revive temennya atau mau melakukan rush bingung nih, Ya bingung. tapi dia udah kelihatan harusnya, oh dia bakal ke arah Bagus, sana. bagus Dia ke arah sekali. sana. Harusnya bakal dicek, gak ada stepnya gak kedengeran. Ini bakal save position, dia bakal bisa nge-revive satu pemain. Dia masih Oke. bisa nge-revive dengan mantra-mantra canggih yang dia gunakan. Ini orang mantranya canggih nih ya, masih bisa nge-revive, kita lihat di sini. Kedua tim melakukan revive Pak, dan ini kita akan melihat kembali Tapi lo lihat. pertarungan. Lu lihat si Bokir di semak-semak, cuma bisa diem doang. Waduh, Menunggu kemana, gue yakin layarnya udah abu-abu nih. Layarnya udah abu-abu. udah hitam ya. Tolong. Oke, kita akan melihat sesaat lagi di antara dua tim ini akan melakukan setup masing-masing. Betul. Ini 4 versus 2. Ini mau nge-flank kiri kanan juga bingung. 4 lawan 2 dan gue yakin dari Gundar mereka nggak boleh keluar dari posisi mereka. Malah Mereka harus Gundar di bener-bener sini. nge-stick. Dia yang bermain sedikit lebih agresif karena posisi mereka nggak ketahuan. Bahkan Gundar sudah mengetahui spot dari 2 pemain musuh. Oke, kita lihat di Oh, ada sini. yang nge-flank Walaupun lagi. dengan dua orang, Universitas Gunadarma tidak mau menyerah, meladeni permainan dari Universitas Muhammadiyah Malang di sini. Betul. Oh, satu Oke. orang kelihatan Oh, di flare. dari sebelah kiri nggak Backstep kelihatan. Yang bagus dilakukan oleh pemain musuh. Last man standing, clearing dilakukan Domo, dari arah Domo, belakang dan Yuji alalalala. gugur di tim ke-15. Universitas Gunadarma harus keluar di posisi ke-15. Sayang sekali ya. Nah, kita lihat di sini UI meratakan kita lihat dengan Universitas RAT tadi kita lihat. Unsrat ya. Yap, betul banget. Sayang banget. Tadi sebenarnya kalau mereka nggak misah, mereka nge-stick, mereka nge-pick satu-satu itu bakal diuntungin banget. Tapi dari Unsrat, barusan aja dia diratain Oh my sama God. UI. Unsrat harus kembali ke lobby di posisi tim ke-14. Ini 14. bahaya, bahaya. Cuma dapat 2 atau 3 poin doang, tapi nggak tahu kita tahu nggak mereka dapat kill berapa kita nggak tahu. Ya, tapi seenggaknya kalau dilihat dari tim mana tadi udah ngedapetin 4 kill poin. Pairing lagi karena PIK yang lewat, masih belum bisa mendapatkan 1 poin untuk tim Venus. Binus walaupun dengan 3 orang mereka masih garang ya Pak, Yap, dari awal utility ya. mereka udah bagus banget, weapon mereka udah bagus banget, tapi yang mereka lakukan adalah hold position. Mereka bener-bener mengincar placement poinnya. Berbeda dari tim yang kita bisa lihat tadi yang bener-bener nyari side musuhnya di mana, mereka bermain barbar, ambil poin dari kill dulu baru mereka mentingin placement poinnya. Betul. Kita ngapain yang ngeliatin ini ya? Yang lagi Laser arisan ya, kayaknya. laser-laseran ya. Lagi arisan. Oke, apakah ada orang? Yap. Masih aman kah mungkin? Tipis-tipis manja aja, lihat kiri kanan, menjaga posisi, mengamankan satu rumah. Ya, dan ini buat informasi juga yang sedang menonton di Taman Anggrek, kalau kalian lihat stage ada logo universitas yang berwarna merah, berarti tim itu sudah dipulangkan ke arah lobby. Yap. Yang kita lihat sekarang ada 3 tim yang sudah dipulangkan ke arah lobby, berarti masih ada 13 tim sisanya dengan lampu yang masih menyala berwarna kuning. Ini buat informasi aja, kalau ada yang nggak tahu kan, jadi tahu, wah kampus gua udah gugur nih gitu kan. Wih, kampus gua masih berdiri kokoh, lampunya masih nyala, baterainya kuat ini. Ini Baterainya kita lihat. dikasih Torabika Cappuccino kayaknya. kuat. Wadaw, bisa aja lu Pastor. Plesetnya bisa ya. Bisa lah, tipis Kita lah ya. lihat di tim 6 dari Universitas Lambung Mangkurat di sini dan juga di tim 5 Universitas Raniri Aceh sudah melakukan setup untuk menuju kemana nih, kita nggak ada yang tahu nih. Jemput temennya dulu. Ya karena nggak boleh ditinggalin. Bro, ayo Tapi bro. sebenarnya dia punya mobil sendiri loh, apa bensinnya habis? Karena kalau dilihat circle-nya bener-bener ngecil ke arah tengah. Ini gue berharap last circle-nya nanti akan di arah open field. Supaya lebih berasa gitu. Ya, dan kita lihat tadi di sebelah kiri ada tanda satu tim ada yang kenok tadi. Dan kita masih melihat mobil dari tadi bolak-balik aja ya. Ini mancing musuh nih kayak gini nih. Ada yang nembak satu ceting aja, wah langsung diuber pasti. Biasa strategi-strategi pro player yang mungkin. Oke, kita lihat terjadi spray down dari tim 7. Mengarah ke Apa tim gua 15. Ahai. Gak bisa. Woi, orangnya di tanah, nembaknya ke udara. Dari tim 7.
Mengarah ke Apa tim gua 15. Ahai. Nggak bisa, nggak bisa. Woi, orangnya di tanah, nembaknya ke udara. Salah kayaknya ya. Salah kayaknya. Agak sedikit nge-lag mungkin, tapi di belakang ada backstep lagi. Tim 15 sudah. Lihat tim 15, satu orang udah kenok masih bersembunyi di balik mobil. Kali ini setup position dilakukan dari dua pemain yang tersisa. Agak sedikit bad posisinya. Nah, kelihatan kita lihat. Udah saling set up di sini Pasta. Ini FPP loh, ini FPP jadi harus main barbar banget. UPNJT mendem sepertinya. 2 orang, 3 orang, bahkan 1, 2 orang semakin menusun mereka semua. Universitas Hasanuddin harus bertemu dengan Institut Pertanian Bogor di sini. Yap. Siapakah yang akan mengembalikan ke lobby lebih dulu? Kita lihat terjadi spray down di balik rumah. Nih, Hati-hati. ini kayaknya last man standing. Last man standing dari tim nomor 15 IPB. dilakukan dan IPB. Langsung diselesaikan saja ke arah lobby. Harus dipulangkan ke arah lobby ternyata IPB. Dari tim 13, kasihan sekali Institut Pertanian Bogor ya. Yap, betul banget. Dan harusnya merahnya nambah 1. Iya, nambah 1. Betul. Unhas bagus sekali bermain walaupun kehilangan 1 orang kembali ke lobby. Unhas mengamankan dengan total kill 5 Pasta. Ini modal yang sangat bagus banget sih kalau bisa dibilang kayak. Satu ada gue, vehicle. 2 orang. Itu kenapa tuh? 2 orang langsung knock begitu aja. Oh my god, hati-hati ya. Wih, Awas, itu granat, woi. Woi, itu kok itu granat? granat, bukan smoke. langsung ke depan. Panik ya. Kagak, dia nembak temennya sendiri kayaknya. Waduh, ledakannya pelangi-pelangi gitu kan. Ini kenapa pada ngeprank semua mainnya ya? Ini Iya. turnamen loh. Ini turnamen bukan bikin konten Pak ya. Tadi meledak di bugi, 2 orang kenok masih sakit perut, lihat. Dan Bukannya di dilempar revive granat malah. lagi dua-duanya tadi. Waduh. Hati-hati Ini ya. ada dendam pribadi kayaknya. Ada dendam pribadi. Undip, oh ini Undip yang ini pas, yang ada Ciwi. Yang ada ceweknya. Woi, ini Turni, jangan rebutan cewek. Ini Undip nih yang ada cewek, gue yakin namanya Japar. Hah? Maaf, kemana Pak? Japar. Tapi ada satu tim lagi yang udah dipulangin ke arah lobby ternyata. Tanpa kita sadarin udah sisa 11. Cukup cepat ya. Di Untuk circle phase ketiga. Oke, kalau kita lihat teman-teman di kanan atas map. Oh wait. 1, 2, 3, 4 tim. 4 tim daerah sini dengan jarak yang tidak terlalu jauh harusnya tim ini udah mulai bisa ngelihat tim lainnya juga. Karena ada yang bermain bener-bener di pinggir circle juga. Tapping dilakukan, bingung arahnya dari mana, Proning langsung mengamankan posisinya supaya dia nggak kena tembak lagi. 1 tapping lagi langsung kenok gitu. Yap, harusnya. Bye. Kena pantat kiri aja. Kenok lah itu. 11 tim dengan 37 orang yang tersisa. Masih mengamankan posisinya masing-masing. Kali ini ada 1 lemparan. Gue mendengar ada lemparan smoke atau granat mungkin tadi. Oke, dari Udinus kayaknya nggak mau bermain UPN kasar dulu. Jatim ya tadi yang harus UPN dipulangkan. Jatim harus tereliminasi. Apa yang terjadi ya? Dari 4 itu tersisa 3 yang ada di kanan map kita lihat. Udinus melakukan setup ke arah keluar Ya, sedikit. Nih Udinus kalau menang akan dipakai untuk memperbesar lahan parkir ya. UPH. Oki Ozora mendapatkan 1 dengan AUG-nya tadi Pasta. Betul. Signature weapon-nya di selama turnamen ya. Kita lihat. Tapi ketahuan lagi UMM udah melihat posisi dari tim musuh kali ini. Flaring dilakukan ke arah balkon. Dan masih belum bisa mendapatkan 1 knock ke arah sana. Setup position. Lagi-lagi Oki Ozora dikirim mendapatkan Undip tadi. Looting dilakukan kali ini. Masih perlahan-lahan pergerakan dari kedua tim yang sedang bertarung. Belum ada pergerakan yang terlalu agresif. 2 vehicle bakal di setup. 3 sebenarnya vehicle ya, tapi 1 sudah meledak. Ini tim dari tim berapa ini? Tim 11? Bukan, tim 12 ya. Dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ini mereka berada di luar zona, mereka harus ngapain? Ini mobil juga udah mulai sedikit berasap, hati-hati nanti kayak Undip ya, meledak loh, hati-hati loh. Dan kali ini UPH udah benar-benar melakukan pressingnya menuju ke arah Undip. Menambah 1 pemain lagi, Oki Ozora. Oki Ozora ya, masih sabar mainnya. 6 poin sudah dikumpulkan untuk UPH. Oke. Tapping. Gila, AUK, scope 6. Kita lihat. Laydown, kita lihat City macam apa ini. Tipis. Sumpah. Tipis. Itu darahnya menggemaskan cuy. Itu ada cacing aja di tanah. Ngegigit kaki kena gitu, hati-hati ya. Waduh, UMM sepertinya kali ini terkena berondong. 2 orang terkena, 1 finish, 2 finish. Bahkan hanya menyisakan 2 orang harusnya untuk UMM. Tapi UAM berhasil mendapatkan 1 pemain dari ULM juga tadi. 1 pemain, 1 tim sudah dipulangkan lagi ke arah lobby. Oke, ini circle keempat seperti yang tadi kita bilang akan terjadi baku tembak dari kiri dan kanan. Kita lihat di sini teman-teman ada 2 tim. Sudah gila, itu celahnya tipis banget. 1 molly sudah mulai di-setup masuk ke dalam rumah kali ini dari seorang Trixie. Dia harus segera memutar ke arah yang lain ya. Flanking, last man standing dari UMM. Mulai memantik
arah yang lain, setup smoke sepertinya fake smoke. Oh enggak, enggak. Dia hold position. Dia hold position kali ini. Enggak mau bergerak terlalu jauh, benar-benar menahan pergerakannya. Blue zone, seenggaknya mereka berada di arah safe zone. Lihat, 1, 2, 3 tim cukup dekat. Ini kayaknya ada step-step jahat udah mulai kedengaran Pasta. Betul. Kita lihat ini ada 3 tim yang tadi udah saling tembak, mereka udah saling tahu di mana posisi tapi masih nahan dua-duanya. Tiganya bahkan. Perlahan-lahan tapi pasti ya. Perlahan-lahan tapi pasti. Dari ULM yang masih menahan posisinya. Mereka hanya menyisakan 2 orang saja padahal. Tapi nggak bisa bergerak terlalu leluasa juga karena di sekitar mereka ada beberapa tim lain yang sudah mengetahui arahnya. Amikom Jogja dari tim 1 kita lihat masih mencoba mencari-cari dan cukup bagus posisi mereka Pasta di Dan sini. Binus tadi sepertinya last man standingnya harus terpick off. Mereka harus puas finish di posisi ke-10 untuk Binus. Kayaknya udah saling tahu kalau kita lihat di Pelan-pelan sini aja, teman-teman. pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu barbar ya. Karena Oke, ingat 1, 2 tapping ke arah high ground. Kita lihat, malah dibalas di sini. Kita lihat armornya udah mulai merah teman-teman. Hati-hati dari pemain Universitas Amikom Yogyakarta. Sedang Gila. menuju ke rumah ini udah pasti ada orang sih. Lo keker aja udah ada 3 mobil men. Makanya. Nggak mungkin dalamnya kosong. Oke. Kita nggak ada yang tahu Pasta tentunya kini. Iya, ini ada 2 orang. 9 tim UUPN. Sepertinya yang langsung di-branded sama peluru Masih ada panas. 1 orang di sini. Apakah dia akan melakukan spray down ke arah mobil? Oke, walaupun tersisa sendiri, tim nomor 13 nggak mau menyerah ya. Kita lihat dia udah open fire Pasta di sini, berarti dia nantangin nih. Tanpa scope lagi. Tanpa scope pakai AKM. Wah, recoilnya luar biasa. Kita lihat diputerin dari tim 5, tim 13 melakukan spray down tipis aja Open nih. fire-nya benar-benar ngebuka posisinya dia di mana. Kalau bengong sedikit aja ini bahaya banget buat posisinya dia. Tapi dia ada senjata cadangan juga, dia punya Scar L dengan scope 3 walaupun gak ada extended tapi nggak apa-apa. Ini bisa sedikit membantu untuk meratakan musuh-musuh yang ada di depannya. Tapi yang harus dilakukan sekarang adalah dia harus bergerak ke arah play zone. Yap, dari veteran Yogyakarta tadi tersisa sendiri. Dan kita lihat di sini dari tim 7 Universitas Hasanuddin. Pelan-pelan merangkak tentunya Yap. menuju Menuju circle. ke high ground juga. Yap. Gila ada mobil terbang sekarang. Kita lihat tuh. Wing Chun. Tapi kalau dilihat dari tim 7 mereka lebih diunggulkan karena apa ya? Dia masih ada 3 pemain di sini. Masih ada 3 pemain. Kayaknya dia bakal ngelihat di sebelah situ ada orang tadi double setup smoke, triple setup smoke bahkan untuk mengelabui musuh. Di depannya sudah menunggu beberapa tim lain. Gila Kita nih. lihat di sini tim Unhas. Lu lihat Pasta. pergerakan dari tim nomor 5. Mereka nggak bermain stick, mereka bener-bener mencar. AOUPN. Tadi ya tersisa 1 dia malah ke lobby dari tim 8. Kita lihat UPN. kembali. Oki Ozora mendapatkan 1 orang kena di tanah. Kasian Betul. sekali. Makin banyak tim di sini yang langsung dipulangin begitu aja. Sepertinya dari timnya Oki ini bener-bener owning banget. 20 orang yang tersisa dengan 7 tim yang masih bertarung. Ini keren ya, dia kena blue zone tapi nggak kurang darahnya. enggak. Ini pasti ngebuk ya. Oke, gue liatin kena biru-biru kok kagak kurang-kurang. Tapi lo lihat di map dia ada di safe zone Ya, gitu kan. makanya. Mungkin dia lagi mengeluarkan Energi-energi, mengumpulkan bola-bola semangat. Uina dari AR Raniri Aceh ya, dari tim 5 ini masih mencoba mencari tersisa sendiri di sini dengan kill 3. Oh dapetin lagi. Gue ngeliat dari tadi Universitas Amikom Yogyakarta ini mendapatkan banyak sekali killnya Pasa. Dari tadi. Yes, bahkan dari WLM mereka sudah mendapatkan 2 poin. 2 poin kali ini. Waduh. Oke, tiba-tiba dia Kaget keluar. gua. Tiba-tiba ada pala keluar. Oke, langsung diselesaikan Langsung saja. di-finish di Dia atas. malah ke lobby. Kita lihat tersisa 5 tim di sini. ULM finish di posisi Oke, ke-6. ini pelan-pelan Pasa karena tidak terlalu jauh dan sudah terdengar step di sini dia nggak jadi. Ini backstep dari belakang. Oke, Ada langsung back di-tapping. firing dan mendapatkan 1 pemain dari tim nomor 8, UNES. Harus kehilangan 1 pemain mereka di pinggir pintu rumah. UPH mendapatkan 9 kill di sini dan sedang melakukan rush. Kita mau lihat apakah yang akan terjadi di sini. Yap, dia udah mulai ngeganti scope-nya juga untuk close combat dengan RDS. Kalau tadi dia pakein scope 6. Tersisa tim, cuma 3 tim di sini teman-teman. Hati-hati di circle ke-6. Mana suaranya Taman Anggrek untuk ketiga tim tersisa. Kita lihat di sini. Dari UPH mendapatkan 1 lagi. Tersisa 2 tim di sini. Gila, Tim 2 tim. 10